warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di podcast Ruang Tamu. Bersama saya Bude May. Luar biasa kembali hadir menjumpai para pemirsa setiap podcast Ruang Tamu. Terima kasih banyak. Dan di kesempatan kali ini, episode kali ini spesial banget. Karena apa? Ini narasumbernya sudah tidak asing lagi. Beliau ini begitu famous, khususnya untuk keluarga besar RRI dan para pendengar setianya. Karena beliau sudah menjadi narasumber hampir 20 tahun ya. Langsung saja gimana kalau kita sapa. Assalamualaikum Dr. Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih loh sudah dipinarakkan hadir di sini kembali ya. Sama-sama, terima kasih Terima banyak. kasih. Baik dokter, di kesempatan hari ini kita akan berbicara, kalau sama dokter sudah jelas ini arah pembicaraannya kemana. Pasti kita akan ngobroli tentang kesehatan. Ya. Tentu dengan kesehatan fisik yang baik, maka ini akan berpengaruh juga ya dokter untuk kesejahteraan mental kita, emosional kita, dan juga di sosial kita pastinya. Ya. Dengan fisik yang sehat, melakukan aktivitas juga nggak ada kendala begitu. Betul. Nah, ini para pemirsa, unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Banyak ya saat ini, di saat orang banyak yang menghindari santan. Karena mereka beranggapan bahwa santan ini ketika dikonsumsi akan membuat kolesterol kita naik atau mungkin yang punya asam urat dan lain sebagainya. Tapi dokter yang satu ini adalah dokter spesialis santan. Loh, Bude kan jadi bingung ya. Kira-kira kenapa ya dokter yang satu ini kok berani banget di saat orang lain mempercayai bahwa santan ini bisa membuat mereka mungkin yang punya keluhan kolesterol tinggi, tapi dokter yang satu ini malah memberikan saran untuk kita bisa mengkonsumsi santan. Nah dokter, setiap hari apalagi ya. Dokter, saya pengen tahu dong, ini banyak orang yang takut kok malah dokter itu menyarankan untuk konsumsi santan setiap hari. Apakah ada jurnal atau penelitiannya begitu dokter? Semula begini, semula kolesterol tinggi menyebabkan penyakit itu adalah mitos. Oh, mitos. Permulaan mitos. Selanjutnya menjadi kebohongan. Oke. Kenapa kok bohong? Karena kolesterol tinggi ini justru menyebabkan kita menjadi lebih sehat dan panjang umur. Oke, kolesterol kan ada macam kolesterol itu dokter, HDL dan apa itu? Ya, Aduh, LDL, low density lipoprotein itu kalau tinggi malah memperpanjang umur. Duh, oh gitu dokter? Iya. Berikutnya menjadi suatu penipuan. Kok bisa seperti itu? Ya. Bisa dijelaskan? Kenapa? Oleh karena begini, santan kelapa itu kan bahan makanan nabati. Tidak mengandung kolesterol. Semua bahan makanan nabati tidak mengandung kolesterol. Yang mengandung kolesterol itu makanan hewani. Berbahan hewani. Jadi seperti sate kambing, dari ayam, dari ikan laut, itu ada kolesterolnya. Itu berarti perlu pembatasan konsumsinya gitu dokter. Tapi kalau santan aman? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi dalam hal ini di samping enggak mungkin lah kolesterol itu bahan makanan nabati menjadi berkolesterol tinggi. Itu jelas penipuan. Oke. Iya kan? Lah kolesterol sendiri, kalau kita tidak punya kolesterol, kita justru tidak bisa hidup. Jadi kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk kerangka jaringan tubuh. Kemudian juga otak kita juga butuh, saraf pun butuh kolesterol. Berarti kolesterol di dalam santan ini bagus ya dokter ya? Loh, artinya tidak ada kolesterolnya dalam santan. Tidak ada kolesterolnya di dalam santan maksudnya, tapi santan ini bagus ya. Santan jadi, sendiri bagus. Tidak perlu takut ya. Buat apa takut terhadap sesuatu yang bagus? Saya kadang sampai kasihan itu sama kelapanya dokter. Ya santannya itu loh kok ya didakwa. Ya. Iya. Gimana itu dokter? Iya, santan klopo didakwa garai loro. Jebule bisa dadi tombol. Lah iki lho sing luar biasa. Ini dokter kok bisa bikin slogan seperti itu loh ya. Karena memang dokter ini sudah lama sekali ya
Iya, saya meneliti sudah 20 tahun 20 tahun. konsumsi minyak kelapa dan santan kelapa Oke, saya untuk penasaran. makanan saya. Tadi waktu masuk itu langsung disambut dengan tulisan, ada kafe di bawah gitu ya. Itu Dokter Santen, Dokter Santen. Ya, nah ini yang memberi julukan dari timnya RRI sendiri. Wih, luar biasa tim Iya, RRI ya. Tapi oleh- memang bener loh dokter, itu pendengarnya tuh banyak loh yang Oleh karena dulu kan sakit apa saja ya. konsumsi santan kelapa, apakah lodeh atau yang lain-lain. Bahkan kalau suka ampas kelapa dimakan. Oh iya, Kalau saya pernah suka. masih inget ini ya. Saya kembali flashback waktu pertama kali saya podcast sama Dokter Gani. Ternyata santan kelapa itu, santan kelapa, ampas kelapa, Iya. parutan itu loh ya dokter, Ya, itu bisa ampasnya. kita konsumsi ya. Bisa. Ada juga manfaatnya ya. Iya, terutama kalau saya kan sudah betul-betul tidak ada santannya ampas kelapa. Itu untuk makanan kambing dan makanan sapi. Iya, waktu itu dokter sampaikan bahkan ketika disembeli ya, Iya. diberikan makan dari ampas kelapa itu ternyata darahnya juga segar gitu Merah ya. terang, Merah terang. tidak lengket. Oke, artinya dokter sudah membuktikan itu. Ya, sudah untuk hewan. puluhan tahun. Puluhan tahun ya. 20 tahun ini Luar lah. biasa. Iya. Tapi kan sekarang ini di dunia yang serba cepat dokter ya. Orang Iya. itu kan juga pengennya praktis. Ya, Ada nggak sih perbedaan antara santan kelapa yang kita parut sendiri, kemudian kita peras sendiri, kita konsumsi, beda nggak dengan santan-santan yang mungkin instan yang dijual di pasaran seperti itu, dokter? beda sekali. Beda sekali ya, Oleh bisa karena- dijelaskan, dokter? Bedanya di tempat kami kan ada apoteker 2 orang, Iya. tenaga juga asistennya ada 2 orang juga. Itu meneliti santan kemasan. Itu ternyata ada yang tidak ada minyaknya dalam santan itu. Ada yang cuma 10% Kandungannya maksudnya? dari santan yang kita produksi. Oke. Jadi kita memproduksi juga santan yang murni, tidak ada tambahan air. Itu kandungannya per 100 mili itu 40 mililiter minyaknya. Itu kalau orang Jawa istilahnya kaninya itu, dokter? Bukan, minyaknya di dalam santan. Oh, ada berapa mili tadi? Dari 100 mili santan kental murni, itu minyaknya 40 mili. 40% adalah minyak kelapanya. Sedangkan yang dari kemasan itu 10%-nya. Jadi hanya 4 mili saja. Oke. Gitu. Atau itu karena mungkin pengaruhnya karena sudah diberikan apa ya semacam ada ingredients yang lainnya gitu, komposisi-komposisi yang lainnya gitu. Yang dokter, jelas ya? kan ada pengawetnya. Betul. Iya. Berarti lebih sehat yang Yang murni. kita membuat sendiri. Nah, Iya. itu dokter menarik. Di sini menariknya lagi berarti bisa dikatakan kalau santan kelapa ini sakti dong. Oh, betul. Sakti ya. Iya. Mengandung kesaktian gitu, dokter. Iya. Mondroguno lagi. Waduh, sakti mandraguna. Iya, artinya tidak hanya untuk satu kebutuhan, tapi untuk berbagai macam kebutuhan. Oke, jadi bisa memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Iya, karena kekebalan tubuh gitu bisa. dalam santan kan ada kandungan airnya, Iya, ada kandungan minyaknya, iya. zat-zat antioksidan yang larut air ada di dalam santan. Zat-zat antioksidan yang larut minyak ada pada santan. Kalau misalnya radikal bebas semula larut air, kemudian berubah larut minyak, tetap bisa diatasi oleh antioksidan dari santan. Artinya santan kelapa ini mengandung antioksidan tinggi dong. Loh, tidak hanya tinggi, tapi juga melarutkan, melipat gandakan sayuran yang kita masak dengan santan. Contoh lodeh. Nah itu dokter, kebiasaan orang Jawa nggak bisa kalau makan nggak pakai nggak santan gitu. Loh, bagus itu. Karena lodeh ini kalau di dalam sayuran yang mengandung beta karoten, misalnya apa ya, wortel misalnya ya, Iya. itu kan beta karotennya tinggi. Tinggi. Kalau pakai santan, pemanfaatan oleh tubuh itu
meningkat Lebih maksimal. 18 kali lipat dibanding tidak pakai santan. Oke, jadi kayak wortel mengandung apa tadi namanya, Beta dokter? karotin. Beta karotin. Terus saya masih ingat terong, itu likopennya. Ya. Ya, itu tambah berarti kalau dimasak. Likopen Heeh. meningkat 30 kali lipat. Waduh, ya luar biasa Luar ya. biasa, wong 2 kali lipat aja sudah bagus. Ini 30 kali lipat. Berarti inilah yang disebut kesaktiannya daripada santan kelapa. Iya. Nah, Seperti itu, gunanya dokter. apa likopen ini? Yang ada pada terong, Terong. ada pada tomat, Heeh. atau solanase ya, golongan solanase pasti mengandung likopen. Itu bisa untuk mengobati pembesaran prostat pada laki-laki. Mengobati pembesaran prostat. Iya, Oke. kan lodeh saja bisa untuk mengobati pembesaran prostat. Lodeh terong, lodeh tomat. Wortel dan sayuran yang lain-lainnya. Iya, kemudian lutein yang berfungsi pada anak-anak untuk kondisi mata ya, Ya, penglihatan. itu meningkat 7 kali lipat kalau pakai santan atau minyak kelapa. Oke, luar biasa nih Luar dokter. biasa. Oleh karena itu, di dalam brosur yang saya bagikan itu, zaman kerajaan Mataram, Iya. itu kalau ada wabah, ada pagebluk bahasa Jawanya, itu wayai rakyat masak lodeh. Oh iya, yang dokter sampaikan membuat 7 rupa Ya, 7 sayuran ya. Ya, 7 warna. 7 jenis, 7 Ya. warna atau 7 jenis gitu ya dokter? Ya, 7 jenis sayuran yang dimasukkan. Kalau bisa ya lebih. Menggunakan santan kelapa jadilah Iya, lodeh ini jadi tadi. lodeh 7 macam sayuran. Oke, seperti itu ya. Ya. Nah, pemirsa, maka dari itu kadang kita tuh perlu banget ya dokter ya, mengedukasi diri kita, jadi tidak gampang mudah percaya gitu ya dengan sumber-sumber yang memang tidak memberikan kepastian gitu. Nah kalau kayak gini kan ada dokter Gani, jadi mungkin membuat di antara kita yang saat ini masih takut untuk mengkonsumsi masakan lodeh, gulai, dan teman-temannya, ini mulai sekarang gak perlu takut. Bahkan dokter Gani saya masih ingat, gimana dokter, orang yang punya kolesterol tinggi, asam urat, itu kan paling takut dengan yang namanya jeroan. Padahal jeroan itu kalau dimasak sama santan dokter itu enaknya luar biasa itu. Enak dan bisa juga meningkatkan kesehatan kita. Nggak apa-apa itu dokter, jeroan sama santan gitu. Brosur saya kan ada yang mempertahankan panjangnya telomer. Telomer itu Dalam inti sel itu ujungnya disebut telomer. yang panjangnya katanya itu ya dokter ya. Fungsinya untuk regenerasi sel tubuh. Semua sel tubuh ini kan punya inti. Betul, Nje. Nah, intinya ini ada makanan-makanan yang bersifat menjaga panjangnya telomer ini. Sehingga regenerasi sel tubuh kita itu berjalan normal. Sehingga kalau regenerasi sel ini berjalan normal, maka menghambat terjadinya penuaan dini. Nah ini para pemirsa, radikal bebas itu kan banyak faktor ya membuat kita terkontaminasi dengan radikal bebas, baik dari polusi atau dari dalam sendiri, dari makanan. dari makanan yang kita konsumsi ya iya, dokter dari ya. karbohidrat. Dan itu memang pemicu penyakit degeneratif ya dokter. Betul. Makanya perlu yang namanya antioksidan ini Betul. tadi. Telomir, ngomongin soal telomir ini dokter. Katanya dokter waktu itu bisa loh kita itu melihat bagaimana kondisi telomir kita dan itu bisa menjadi lab. Di lab ya? Iya, laboratorium. Cuma ongkosnya mahal. Iya, itu panjang pendeknya tuh ya penentu usia kita gitu ya dokter ya waktu itu ya. Betul ya? Ya panjang pendeknya bisa memprediksi, betul. Ya, kemungkinan kita ini bisa berumur panjang apa pendek itu bisa dilihat dari
panjang pendeknya telomer. Nah, berarti dokter bisa mungkin nanti diberikan pemahaman atau pengetahuan atau informasi untuk kita semua bagaimana menjaga kondisi tubuh kita khususnya si telomere ini tadi dokter. Iya. Mengkonsumsi salah satunya apa saja, santan. Nah, kembali lagi kalau saya tadi kan bicara di awal bahwa sekarang itu dunia itu semuanya serba cepat. Orang itu pengennya cepat gitu dokter. Iya. Mungkin dokter kalau saya harus peres-peres marut-marut santan gitu kan ribet banget. Dokter ini kan saya tahu banget sudah Iya. banyak sekali konsumen daripada Dokter Gani ini karena memang kita ketahui ya para pemirsa bahwa Dokter Gani ini memproduksi yang namanya VCO atau Virgin Coconut Oil. Iya, betul. Itu kalau misalkan si santan ini tadi sudah diproduksi menjadi VCO dokter, Iya. itu lebih bagus lagi atau memang lebih bagus kita minum fresh santannya? Sebetulnya idealnya karena Iya. santan kelapa ini sudah dikenal umum oleh masyarakat dan dikenal lezatnya, Iya, gurih dokter. gurihnya. Enak. Ini nggak apa-apa. Mereka berusaha mandiri untuk memproses santan itu untuk dikonsumsi setiap hari. Oke. Tapi kalau ingin di dalam rumahnya itu sewaktu-waktu persiapan oleh karena Sedia gitu ya. dibutuhkan VCO. Karena VCO yang kami produksi ini bisa bertahan sampai 30 bulan, Wow, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya, karena kadar airnya juga sangat rendah. Dan kita produksi dengan proses pendinginan. Jadi tidak dengan sistem pemanasan. Kalau pemanasan kan jadinya minyak kelentik. Iya. Ya. Oke. Jadi begitulah. Kalau dipanaskan kan unsur-unsur vitamin-vitamin yang bermanfaat itu juga sudah rusak. Sudah rusak ya dokter Ya. ya? Menurun atau bahkan rusak ini dokter? Rusak, menurun tentu saja. Tapi minyaknya masih tetap bagus. Jadi untuk masak ini usahakan ya pakai minyak kelentikan ini. Minyak kelintian ya? Iya, dari Memang kelapa. prosesnya memang cukup rumit ya dokter ya? Bahkan itu butuh waktu yang lumayan lama. Ya tergantung mesinnya. Oh iya itu pakai mesin, kecuali kalau yang konvensional ya dokter ya, Iya. masih pakai tungku, kayu bakar gitu ya. Tapi Iya. ada bedanya nggak dokter? Pakai mesin atau itu? Karena ya kekuatan meres Oke. satu orang itu berapa. Iya, Tapi kalau beda ya. pakai mesin kan Lebih maksimal ya. sehari bisa 2.000 kelapa yang Oke. diperas. Oke, baik. Nah, ini para pemirsa, ini informasi, khususnya informasi baru nih dari Dokter Gani. Saya juga pengen tahu lebih banyak lagi bagaimana kita sekarang tidak punya ketakutan untuk mengkonsumsi santan kelapa karena memang luar biasa mengandung kesaktian mandraguna seperti itu. Bahkan Dokter Gani tadi sampaikan ya, kasihan kelapa ini didakwa ya. Ini penyebab banyak penyakit, ternyata dia bisa menjadi obat untuk kita. Iya. Iya, Seperti itu dokter. santen klopo didakwa garai Marai loro, loro jebule bisa dadi dadi tombo. tombo. Nah, sekarang Weh. tombo apa saja? Tombo apa saja? Untuk kesehatan jantung bisa, Bisa. kekebalan tubuh, imun Iya. kita juga bisa. Apalagi Iya. nih dokter, Loh. biar kita juga, saya khususnya biar tahu gitu. Untuk menghilangkan cacing dalam tubuh kita. Nah, ini ada. Cacing kremi, Oke. cacing cambuk, Mm-mm. cacing gelang, cacing pita, cacing hati. Oh, berbagai macam jenis cacing Iya. ini tadi ya. Untuk karyawan saya yang TBC, Mm-mm. untuk lodeh ya, untuk ngobati sakit TBC. Oh, bisa loh deh. 1 bulan. Sesederhana itu hanya menggunakan santan kelapa, ya? Iya, Dibuat masakan lodeh. lodeh. Nggak usah makan nasi. Tiap Sebentar. lapar makan lodeh. Ini menarik dokter, sebentar. Karyawannya dokter punya TBC. Ya, Dokter berikan atau diberikan lodeh selama 1 bulan. bulan. Itu sebelum dokter memberikan saran ini tadi, apakah dia terlebih dahulu cek kondisinya? Oh iya, sudah cek kondisi ke puskesmas karena beratnya turun sampai 46 kilo. Oke. Kemudian minum obat dengan pengawas minum obat. Iya. 6 bulan diperiksa dahaknya masih positif TBC. Oke.
Ya, terus saya tanya, lapor ke saya sebagai pimpinan perusahaan kan. Terus Pak, ternyata masih positif. Loh, kamu apa enggak makan lodeh? Enggak boleh Pak oleh dokter puskesmas. Seperti itu. Ya, Baik. sudah ngikuti saya. Saya dokter Santan. Makanlah lodeh setiap hari. Tidak usah makan nasi. Tiap lapar makan lodeh. Jadi sehari rata-rata 3 kali, tapi pernah sampai 4 kali karena masih lapar makan lagi lodeh. Terus bagaimana kalau lodeh diinget-inget? Enggak apa-apa, mau diinget berapa kali? Paling ya 1 kali, enggak apa-apa. Blenderangnya itu dokter. Iya. Ya, orang Jawa bilangnya blenderang Ya, gitu ya. besoknya karena masih sisa, besoknya dimakan lagi, enggak apa-apa. Oke. Ternyata 1 bulan kemudian dari fisiknya kok kelihatan sudah seger. Tambah berat badannya berarti ya. Coba lihat ke puskesmas lagi periksa dahak, ternyata negatif. Suaminya yang tidak percaya. Mosok mek lodeh iso marasno. Wis periksa maneh di laboratorium rumah sakit. Nah, sini kan ada rumah sakit dekat sini. Periksa ke sana ternyata negatif juga dahaknya. Nah, sekarang beratnya 75 kilo. Udah normal kembali ya dokter Iya. ya. Bahkan sampai sekarang jadi favorit di makanan lodeh kayaknya, masakan lodeh. Ya, harus kita lestarikan. Iya. Masa zaman kerajaan Mataram dulu sudah mengetahui kok kalau lodeh itu bisa digunakan untuk membasmi wabah. Wabah pagebluk ini tadi ya. Pagebluk itu, ya. Kok sekarang katanya modern, tapi cara-caranya kok dipersulit. Banyak dana pemerintah untuk pengobatan yang tidak efektif. Oke, baik. Ya. Seperti itu ya. Jadi sangat sayang sekali kalau kita ini menghindari Santan ya. santan kelapa. Oke, nah berarti mulai sekarang nih. Tapi memang kalau di kampung saya nih dokter ya, bahkan keluarga besar saya sendiri, itu setiap hari, kalau tidak ada lodeh itu tidak bisa makan keringan gitu. Harus ada lodeh. Iya, Iya, jadi seperti itu. itu sesuatu yang bagus, peninggalan kerajaan Mataram dulu. Oke, padahal sederhana ya dokter ya. Dan mudah kita dapatkan. Bahan-bahan itu kan ada setiap hari. Iya, di wong sekitar Indonesia ini luasan kebun kelapanya nomor 2 terluas di dunia. Nomor 2 terluas di dunia. Iya, kenapa kita sia-siakan? Betul. Itu merupakan anugerah yang luar biasa yang Iya. diberikan oleh Tuhan ya dokter ya. Nah, iya, Jadi dimaksimalkan begitu ya. ya dioptimalkan lah. Dioptimalkan. Misalnya tidak maksimal. Oke, baik. Nah dokter, kembali lagi, kalau santan berarti sekarang mungkin para pemirsa, kalau pendengar RRI sudah banyak yang tahu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahkan kemarin ketika ada kegiatan Germas itu ternyata dari masyarakat yang datang itu ternyata juga tertarik dengan Dokter Gani sehingga mereka beliau-beliau itu ke sini. Iya, ke sini untuk merencanakan mau ngajak lansia. Oke. Lansia, pemberdayaan masyarakat, lansia dari Kelurahan Tasikmadu. Nggih. Nanti insya Allah Rabu depan. Oh, Rabu depan ya dokter ya? Iya. Luar biasa. Apa dokter nanti yang akan diberikan dalam pertemuan atau kunjungan dari para masyarakat ke sini? Yang akan saya berikan, kan umumnya lansia ini ada banyak gangguan penyakit ya. Nggih. Antara lain penuaan dini. Nggih. Ya jangan bagaimana supaya kita boleh jadi tua, Betul. tapi jangan sakit-sakitan. Sehingga diri sendiri yang sakit, yang menderita, lalu membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk mengatasi kebutuhan pribadinya. Ke kamar mandi harus diangkat dan sebagainya. Nah itu nanti juga kemarin ada pertemuan gerak jalan Nordik itu. Jadi nanti saya juga ikut mensosialisasikan. Iya. Jadi orang tua-tua sebetulnya bukan untuk orang tua saja gerak jalan Nordik. Iya. Yang muda juga bisa ikut dan serta. baik. Iya. Ya. Bagus juga ya. Ya bagus juga karena yang gerak tidak hanya
ekstremitas bawah, juga ekstremitas atas ini, lengan sampai bahu ini ikut bergerak dengan tongkat Nordik ini. Oke, wah Ya. seru ya dokter ya. Ya, bisa untuk di samping olahraga juga untuk pemulihan. Kalau sebelumnya ada hambatan. Oke, yang jelas selain itu nanti juga mungkin akan memberikan informasi atau pemahaman tentang kesaktian daripada santan kelapa ini Ya ya. tentu saja. Pasti ya dokter Iya, ya. pasti. Yang semula dianggap didakwa malahan, didakwa menjadi sumber penyakit, Iya, ternyata bisa santan menjadi kelapa obat. ini bisa menjadi obat, bahkan stroke yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah otak, penyempitan pembuluh darah jantung, itu bisa pembuluh darah jantung ini bisa normal kembali, sehingga bisa membantu penyembuhan baik itu Penyempitan. pembuluh darah di jantung ataupun di otak. Oke, baik. Jadi bisa untuk pencegahan penyakit. Luar biasa sekali ini ya santan kelapa. Oke dokter, nanti saya juga tertarik untuk tanya tentang manfaat daripada VCO. Tapi sebelumnya dokter, ini kalau kita berbicara mengenai kesehatan, pastinya kan kita kepingin nanti usia kita itu bisa sampai seperti dokter Gani yang luar biasa. Usia beliau ini sudah 70 sekian loh ya, tapi masih 78 ya. Ya. 78, tapi beliau ini aktivitasnya masih padat sekali dan luar biasa nih para pemirsa. Pastinya kita juga pengen seperti beliau. Nah dokter, ini banyak loh anak-anak muda sekarang usianya itu baru 20 tahun, tapi sudah terlihat apa ya, dari sisi mungkin face-nya atau wajahnya itu sudah terlihat lebih tua. Kemudian sudah mulai banyak penyakit yang dirasakan gitu dokter. Itu apa karena tadi radikal bebas itu dokter? Regenerasinya kurang bagus gitu? Iya, salah satunya itu di samping dari dalam ya karbohidrat, juga dari luar. Misalnya dari asap rokok, kemudian dari pencemaran udara, juga dari minuman dan makanan yang mengandung pengawet. Nah ini dokter, apalagi zaman sekarang kan sudah sulit sekali kita hindari itu ya. Iya, karena pabrikan kalau buat makanan atau minuman kemasan yang awet itu kan pasti ada pengawetnya. Juga pemanis buatan. Oke, dokter, siap. Kalau kita ketahui bahwa pemicu degeneratif ya penyakit ini tadi faktor yang paling besar ya. Itu karena apa, dokter? Ya, yang jelas kan dari makanan kita. Ya, seperti saya sendiri kan tidak makan karbohidrat sudah 20 tahun. Nah ini loh, tapi berat loh dokter, saya sudah nyoba. Tapi hampir 2 bulan ini saya mengurangi. Kalau langsung menyetop kan karena nggak mungkin dokter. Saya sendiri langsung nyetop. Aduh luar biasa. Begitu tahu langsung saya stop. Karena penundaan bisa semula ditunda 1 jam. Molor ditunda sampai setengah hari atau 1 hari, tunda sampai seminggu, akhirnya enggak mulai-mulai. Iya betul. Jadi kita seperti saya sendiri, saya karena saya tahu ini hal yang baik, maka saya memaksa diri saya, menahan diri. Niat ya dokter ya? Iya, harus kuat. Diluruskan dulu niatnya harus kuat gitu ya. Oke baik, karena memang kita ketahui karbohidrat ini juga salah satu pemicu penghambat regenerasi di dalam ya. Menjadi radikal bebas itu, baik ya. itu yang di dalam darah ataupun dalam sel. Dalam sel namanya reaktif oksigenik spesies, disingkat ROS. Ini adalah radikal bebas yang terbentuk dari metabolisme glukosa menjadi kalori. Dan kita tahu bahwa tidak ada karbohidrat yang esensial itu. Tapi kalau protein ada asam amino esensial ada 9. Antara lain metionin, lisin, isoleusin, triptofan, valin, fenilalanin. Ini merupakan komponen dari protein asam amino ini yang sangat fungsional untuk berjalannya baik itu enzim, hormon, terus fungsi-fungsi dalam tubuh kita. Kalau lemak ada 3,
linolenik, arakidonik, 3 asam amino, asam lemak esensial. Nah, ini harus dari luar. Tapi kalau karbohidrat tidak ada karbohidrat esensial. Nggak ada ya dokter Nggak ya? ada. Jadi percuma kita konsumsi banyak justru malah jadi pemicu penyakit. Iya, gitu ya itulah. Cuman dapat kenyangnya doang ya dokter ya. Ya adalah kalorinya. Iya ada kalorinya tapi sedikit ya mungkin ya dokter. Ya lensa mata itu butuh glukosa sama eritrosit. Sel darah merah itu butuh glukosa tapi bisa disintese namanya gluconeogenesis dari asam amino atau dari asam lemak. Jadi tidak usah khawatir kekurangan glukosa. Oke, siap. Tapi untuk hampir semua orang kita kecanduan rasa manis. Nah, seringkali tidak makan gula tapi pemanis buatan. Nah, ini yang bahaya. Seperti misalnya aspartam, sakarit, siklamat, sukralose, splenda. Ini dalam tubuh berubah jadi racun. Gitu. Siap. Misalnya aspartam masuk tubuh berubah jadi formalin. Bisa ganggu fungsi ginjal. Bisa gagal ginjal pada usia muda. Oleh karena itu, sekarang ini kan banyak di rumah sakit untuk cuci darah atau hemodialisa itu umur remaja. Iya itu fenomena itu ya. Ada manfaat santan kelapa yang lain, yaitu bisa menetralkan berbagai macam racun. Ada 38 macam racun yang bisa dinetralkan oleh minyak kelapa. Berarti detoksifikasi melalui santan kelapa. Luar biasa. Baik, Aduh dokter, gak kerasa nih ya obrolan kita makin seru saja. Ini pemirsa perlu Anda ketahui. Jadi dokter Gani itu saat ini berusia, beliau ini saya lihat secara langsung, mungkin Anda juga bisa menyaksikan lewat layar kaca podcast ini. Beliau ini memasuki usia ke-79. Ternyata tanggal 10 November ini loh. Waduh dokter luar biasa. Harapan kita semua kru-kru yang ada di sini pengennya seperti dokter Gani. Sehat fisiknya. Terus pokoknya 5 elemen fisik, mental, spiritual. 4 ya dokter, ekonomi. Sehat semua loh dokter, luar biasa. Kita pengen dokter kayak panjenengan. Tiap bulan masih terima pensiun. Oh iya kan. Terus masih ngisi-ngisi mungkin pemberian materi untuk orang lain. Dokter mudah-mudahan di usia 79 nanti ya, yang jatuh di bulan ini berarti Scorpio dokter. Iya. Oh ya, kita sama Scorpio. Bukan Libra. November Scorpio dong dokter. Oh gitu ya. Scorpio ya, luar biasa dokter Gani nih ya. Ingat saya Senin Wagenya. Senin Wagenya ya, pasarannya gitu ya dokter ya. Senin Wage itu tunggak semi. Oh iya tunggak semi, waduh ini nanti harus kita bahas. Tunggak semi itu namanya batang pohon yang sudah jadi tunggak, kok masih semi saja. Masih bersemi seperti dokter Gani. Kulitnya nih para pemirsa, mohon maaf dokter sehat. Terlihat dari aura wajahnya, fisiknya, kemana-mana masih sendiri naik turun tangga. Karena Bu Demi ini waktu kita di tempat podcast ini harus menaiki tangga. Bahkan tadi dokter Gani itu menyambut kita loh, turun tangga naik lagi. Luar biasa kan? Tentunya harapan kita semua bisa seperti beliau. Nah dokter Gani sekali lagi selamat ulang tahun deh teman-teman. Ucapkan selamat ulang tahun dong. Buat dokter Gani 79 loh, luar biasa. Harapan kita bisa seperti dokter, sehat. Amin. Dan supaya dokter bisa terus memberikan atau mengimplementasikan ilmunya dokter ini ke banyak orang. Ya inilah yang menjadi keberkahan buat dokter. Panjenengan diberikan kesehatan gitu. Terima kasih. Luar biasa. Sangat bermanfaat dokter Gani. Mungkin sebelum kita akhiri dokter, karena kita ketahui jangan sampai sekali-kali kita mendakwa bahwa kelapa itu membuat kita sakit. Karena sudah kita dengarkan informasinya dari dokter Gani bahwa ternyata mempunyai banyak sekali kandungan yang bermanfaat untuk memenuhi nutrisi tubuh kita. Seperti itu dokter, monggo disampaikan pesan-pesannya supaya tidak takut gitu dokter. Ya. Silahkan. Ini kemarin juga saya bareng-bareng sampaikan santen klopo didakwo garai loro jebule
bisa dadi tombo. Coba dokter kita ulang sekali lagi. Santen klopo didak wong garai loro. Jebule bisa dadi tombo. Tepuk tangan. Luar biasa. Oke dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Teman-teman kalau mau memberikan selamat sama dokter kita yang satu ini ya, luar biasa. Nanti saya berikan kesempatan di sini. Dokter sehat selalu sekali lagi. Amin. Usianya berkah barokah buat panjenengan dan keluarga. Biar semakin banyak menebarkan manfaat. Ya. Amin. Terima kasih banyak loh dokter J. Baik. Nah, para pemirsa podcast Ruang Tamu, tidak terasa kalau ngobrol sama Dokter Gani, padahal saya tuh masih pengen tahu ya. Tapi yang butuh VCO tuh luar biasa karena beliau ini produksi VCO-nya luar biasa, keren banget. Habis produksi sekian lama, habis lagi ya. Karena memang banyak sekali konsumen beliau yang cocok sudah konsumsi daripada VCO ini. Jadi yang nggak pengen ribet-ribet ya harus bikin santan kelapa. Karena tadi sudah kita dengarkan bahwa VCO ini ternyata juga luar biasa biar tetap sedia di rumah kita. Jadi kapanpun bisa kita konsumsi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan podcast di episode kali ini bersama Dokter Gani yang sungguh luar biasa ini bisa memberikan inspirasi buat para pemirsa semua bagaimana kita lebih peduli dengan kesehatan diri kita masing-masing tentunya ya, biar bisa seperti beliau hingga usia 79 tahun tetap sehat dan kuat. Baik, saya Bu Deme mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tahu ketika kami menghadirkan podcast-podcast terbaru dengan informasi yang tentunya beragam. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.